Assalamualaikum. Hai semua. Kembali lagi di Asapedia, channel yang ngasih kamu info unik dan bermanfaat tiap harinya. Hari ini, kita bahas topik 5 trik biar nggak gampang capek sepanjang hari. Pernah nggak sih? Baru juga jam 10 pagi, tapi badan rasanya udah kayak habis maraton. Mata berat, pundak pegal, pikiran pun serasa loyo. Padahal, tidur tadi malam cukup, makan juga nggak telat, tapi tetap aja gampang capek. Nah, hati-hati. Rasa lelah yang datang terlalu cepat itu sering jadi tanda bahwa ada sesuatu dalam kebiasaan harian kita yang nggak beres. Di video ini, kita bakal bongkar 5 trik simple tapi ampuh banget, biar kamu nggak gampang capek sepanjang hari. Dan bukan cuma teori. Tiap trik bakal dibahas lengkap, pakai contoh nyata dan logika yang masuk akal. Aku pernah ngalamin. Kerja baru mulai 2 jam, kepala udah berat. Ngantuk luar biasa, padahal malamnya tidur 7 jam. Awalnya kukira cuma efek usia. Tapi setelah ngobrol sama teman-teman yang usianya bahkan lebih muda, ternyata mereka juga ngalamin hal serupa. Capek yang datang terlalu cepat itu ternyata bukan soal umur aja, tapi soal gaya hidup. Dan kabar baiknya, ada cara buat ngakalinya. Nggak harus minum vitamin mahal, nggak butuh jam tidur 10 jam. Cuma perlu 5 trik ini. Kalau kamu suka info-info semacam ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, siap? Kita mulai dari yang pertama ya. 1. Atur nafas, bukan cuma istirahat. Banyak orang berpikir bahwa untuk menenangkan diri saat stres, cukup dengan duduk diam atau tidur sejenak. Padahal, istirahat fisik saja tidak cukup kalau sistem saraf kita masih dalam mode siaga penuh. Nah, disinilah pengaturan napas memainkan peran penting. Mengatur napas bukan sekedar bernapas seperti biasa. Yang dimaksud adalah mengatur pola pernapasan secara sadar, perlahan, dalam, dan ritmis. Tujuannya apa? Menenangkan sistem saraf otonom, khususnya bagian parasimpatik, agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar rileks. Banyak orang mikir, kalau capek, ya tinggal duduk, minum kopi, rebahan, beres. Tapi ternyata, yang bikin cepet capek itu bukan kurang duduk, tapi cara tubuh ngatur oksigen. Pernah dengar, napas pendek bikin capek? Itu bukan mitos. Kalau kita napasnya dangkal, cepet dan cuma sampai dada, oksigen yang masuk ke otak nggak optimal. Efeknya apa? Loyo, ngantuk, susah konsen. Triknya gimana? Lakukan napas 4-7-8. Tarik napas pelan lewat hidung selama 4 detik, tahan napas selama 7 detik, buang napas lewat mulut selama 8 detik. Ulangi 4 kali aja, dan kamu bakal ngerasa lebih ringan, lebih segar. Lakuin ini pas bangun tidur, pas mulai kerja, atau tiap kali tubuh mulai terasa berat. Oksigen cukup, otak fokus. Otot segar, stamina lebih tahan lama. Yang kedua, sarapan. Jangan ngasal. Banyak orang tahu sarapan itu penting, tapi yang sering diabaikan adalah apa yang dimakan saat sarapan. Bukan cuma soal makan atau enggak, komposisi sarapan bisa menentukan energi, fokus, dan mood kita sepanjang hari. Sarapan jangan asal kenyang, karena sarapan yang salah justru bisa bikin ngantuk, cepet lapar, bahkan picu penyakit jangka panjang. Apa sih fungsi sarapan yang sebenarnya? Setelah tidur 6-8 jam, tubuh dalam kondisi gula darah rendah, metabolisme melambat, otak kekurangan bahan bakar. Sarapan yang baik akan mengisi kembali glukosa untuk otak, memberi sinyal pada tubuh waktunya aktif, mengatur hormon lapar, grelin dan leptin, mencegah overeating di siang hari, menjaga suasana hati dan fokus. Jadi bukan cuma buat isi perut,
tapi juga untuk menyetel ulang sistem tubuh di pagi hari. Ciri-ciri sarapan yang ngasal. Sarapan ngasal artinya asal kenyang, asal cepat, atau asal enak tanpa mikirin dampaknya. Contohnya, makan nasi goreng berlemak tinggi tanpa sayur. Cuma minum kopi tanpa makan. Makan roti tawar plus selai manis tanpa protein. Sarapan gorengan plus teh manis tiap hari. Bahkan, ada yang cuma minum air putih lalu skip sarapan sama sekali. Akibatnya, gula darah melonjak, lalu drop, jadi cepat lapar dan lemas. Mudah mengantuk di pagi hari, susah konsentrasi, perut begah atau kembung, nafsu makan berantakan seharian. Nah, ini nih biang keroknya. Sarapan manis sama dengan energi jebakan. Kita dapat energi cepat dari gula, tapi begitu insulin bekerja, energinya langsung anjlok. Efeknya apa? Jam 10 udah nyender-nyender ke meja. Jadi gimana sarapan yang bikin kuat seharian? Fokus ke protein dan serat. Contohnya, telur rebus plus roti gandum, oatmeal plus kacang-kacangan, tahu tempe plus nasi merah, buah apel plus selai kacang tanpa gula. Kenapa ini penting? Protein sama dengan bahan bakar lambat, tahan lama. Serat sama dengan jaga gula darah tetap stabil. Dengan begitu, kamu nggak bakal meledak energinya di pagi hari dan jatuh-jatuh siang-siang. Dan ya, minum air putih juga jangan lupa. Punya pengaruh besar terhadap efektivitas pembakaran kalori, hormon tubuh, kualitas tidur, fokus, dan mood. Jadi, bergerak di waktu yang tepat bisa bikin manfaatnya berlipat ganda dibanding asal olahraga kapan sempat. Nih ya, ada satu kesalahan yang sering dilakuin banyak orang. Diam terlalu lama. Bahkan, kalau kamu kerja di meja pun, kalau nggak diselingin gerakan ringan, tubuh bisa langsung down. Nah, waktu paling pas buat gerak ringan itu ada di jam 9.30 sampai 10.30 pagi dan 14 sampai 15 siang. Kenapa jam segitu? Karena tubuh mulai masuk fase energi turun, dan justru saat itu kita perlu nyetrum ulang sistem metabolisme. Geraknya apa? Jalan 5 menit keliling rumah. Naik turun tangga 1-2 lantai. Gerakin pundak, leher, dan kaki pakai teknik dynamic stretch. Ingat, kamu nggak perlu olahraga berat. Cukup gerakan ringan, tapi konsisten. Bonusnya apa? Bikin aliran darah lancar, bikin hormon endorfin naik, mood jadi bagus. 4. Minum air dengan pola. Kita semua tahu, tubuh manusia butuh air. Tapi banyak yang belum sadar, ternyata cara kita minum air juga menentukan manfaatnya. Minum air terlalu cepat, terlalu banyak sekaligus, atau hanya saat haus, itu bisa bikin tubuh tidak optimal menyerap air, bahkan beresiko untuk ginjal dan pencernaan. Jadi yang penting bukan cuma berapa liter, tapi juga kapan kita minum, bagaimana kita minum, berapa banyak per sesi. Kenapa harus ada pola minum? Tubuh kita nggak menyimpan air seperti unta. Air terus dipakai buat jaga suhu tubuh, bawa nutrisi ke sel, buang racun lewat keringat dan urin, menjaga fungsi otak dan sendi. Kalau kita minumnya sekali banyak lalu lama nggak minum, sama dengan tubuh kebanjiran sebentar, lalu kekeringan. Terlalu sedikit tiap hari, dehidrasi ringan yang tak terasa, tapi berdampak ke energi, konsentrasi, dan metabolisme. Maka dibutuhkan pola minum teratur supaya tubuh selalu dalam kondisi terhidrasi stabil. Capek itu kadang cuma sinyal dari tubuh kalau kamu kurang cairan. Tapi bukan cuma soal jumlah air, tapi cara kamu minum. Coba ingat deh, kapan terakhir minum air putih secara sadar? Bukan sekedar
karena haus. Triknya sederhana. Minum 1 gelas pas bangun tidur, sebelum sarapan, jam 10 pagi, sebelum makan siang, jam 3 sore, sebelum makan malam, 1 jam sebelum tidur. Dengan pola itu, tubuh kamu terus dihidupin lewat cairan. Hindari langsung minum 2 atau 3 gelas sekaligus, karena itu malah bikin perut begah dan kerja ginjal jadi berat. Dan yang paling penting, kurangi minuman manis. Gula cair bikin tubuh makin cepat capek. Yang kelima, jaga pikiran tetap ringan. Kita semua pernah merasa kepala penuh, susah tidur, mudah marah tanpa sebab, lelah mental padahal fisik nggak ngapa-ngapain. Itu tanda pikiran sedang berat. Bukan karena banyak masalah saja, tapi karena kita menyimpan semuanya di dalam tanpa tahu cara melepaskan. Maka penting untuk belajar bagaimana menjaga pikiran tetap ringan, agar hidup terasa lebih lega. Pikiran berat sama dengan beban tak terlihat. Pikiran berat bisa datang dari terlalu banyak yang dipikirkan sekaligus, overthinking hal-hal kecil, terlalu sering menyenangkan orang lain tapi lupa diri sendiri, cemas tentang hal yang belum terjadi, tidak bisa membedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Dan sayangnya, pikiran berat ini tidak terlihat dari luar, tapi menguras energi, mengganggu tidur, menurunkan sistem imun, menyabotase kebahagiaan. Stres bikin capek, bukan cuma capek pikiran, tapi beneran capek fisik juga. Kenapa? Karena saat stres, tubuh memproduksi kortisol yang bikin jantung berdetak lebih cepat, otot tegang, dan napas pendek. Solusinya? Bukan dengan liburan mahal, tapi dengan rutinitas sederhana buat jaga pikiran tetap ringan. Contohnya, dengerin lagu yang bikin tenang, nulis 3 hal yang disyukuri tiap malam, ngobrol sama temen bukan soal kerjaan, duduk 5 menit tanpa pegang HP. Pikirannya ringan, tubuh nggak gampang capek. Sekarang kamu tahu kan, kalau rasa capek itu bukan sekadar soal kurang tidur, tapi soal kebiasaan-kebiasaan kecil yang ternyata berdampak besar. Mulai dari cara napas, sampai ke sarapan dan pola minum. Semua itu ngaruh ke energi kamu seharian. Dan yang paling penting, kamu nggak harus berubah 100% dalam semalam. Cukup pilih 1 trik dulu, jalanin dengan konsisten seminggu, lalu tambahkan perlahan. Kamu bakal lihat perubahan nyata. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, boleh banget klik subscribe biar nggak ketinggalan konten berikutnya. Kita bakal terus bahas hal-hal simpel yang bisa bikin hidup lebih sehat, lebih kuat, dan tentu aja lebih nggak gampang capek. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya, dan jaga energimu ya.